Baik, baik. Saya buka di 47. Letter of Aristeas 47. Oke. Pak, nomor berapa, Pak? Ayatnya 48. Nomor berapa? 48. Nah, tuh 48. Tuh, tuh suku yang pertama tuh. Ini ya. Ini ya, 48 ya. Ini. Oke, kita baca ya, teman-teman. Tunggu. Sabar ya. Oke, berikut nama-nama tua-tua itu dari suku pertama. Ini surat Aristeas ya. Sepakat ya? Yakin? Sepakat, Mat? Oke, kita baca di sini. Nah, dan sebagainya ini suku huruf keempat. Oke, kita cek teman-teman. Surat Aristeas itu apa? Surat Aristeas ya. Surat Aristeas adalah sebuah karya apokrif. Aduh, karya apokrif ini dibawa-bawa, woi. Karya apokrif, Mat. Katanya kau nggak mengimani. Iya kan, iya, merinci sebagaimana Septuaginta. Ini kan karya apokrif. Pertanyaan saya, kau kan nggak mengimani apokrif. Apa kau bawa-bawa? Ngarang aja. Lah ini kitab suci yang katanya suci. Penulisnya tidak diketahui. Saya sudah banyak menerangkan tadi ya. Stop waktunya, saya balik, saya hajar pakai data. Apa mungkin ditunjukin juga dari mana narasumbernya? Oke ya. Tadi dia bilang Septuaginta. Wah, tambah dalam kalau ke sini. Nah, Alkitab ya. LAI ya. LAI. Oke, LAI. Oke, LAI. Lanjut ya. Di sini tertulis Septuaginta ya. Septuaginta. Di sini diterjemahkan oleh sekitar 72 orang dalam waktu sekitar 72 hari. Pertanyaan saya, di sini kan ada setiap suku bangsa Israel 12 suku. Saya tanya, siapa namanya? Sebutkan satu persatu sampai 72. Mampus. Harus jelas dong penulisnya. Penulis kok gak jelas, gak tahu siapa. Nih, saya kasih tempe ya. Ibrani, penulisnya tidak diketahui, tidak disebutkan. Tidak diketahui kepada siapa surat ini dialamatkan. Loh. Ini apa ini, kitab suci? Aduh, Ibrani. Penulis tidak disebutkan, tidak diketahui surat ini, tidak diketahui kepada siapa surat ini dialamatkan. Loh, ini surat bodong, ngapain masuk ke dalam Bible, woi? Aduh, perjanjian lama di sini. Kitabnya orang Yahudi kau ambil, kemudian kau tulis gini, hakim-hakim, penulis tidak diketahui ya kan, hakim-hakim. Tunggu ya, di pause dulu, host. Ini udah. Penulis hakim-hakim tidak diketahui. Loh, saya tanya, jawab pertanyaan saya, bantah data saya. Siapa penulis hakim-hakim? Bantah pakai data yang valid gitu loh, hakim-hakim. Ini dari LAI sendiri. Sejarah.sabda.ri. Kalau ini salah, buang LAI. Mampus. Hakim-hakim tidak diketahui. Penulis kitab Rut juga. Tunggu ya. Rut tidak diketahui. Penulis kitab 1 Samuel. Mampus. Ayo. Tidak diketahui. Penulis 2 Samuel. Tunggu. Biar ganti dulu. Host mau pause dulu, host. Wah, ini enak-enak asik membantai malah. Ini sinyalnya ini. Oke ya, tunggu ya. Tunggu sabar. Ini lemot nih. Ini lemot, muter-muter terus. Nggak apa-apa lah, saya lanjut ke yang lain. Oke. Saya lanjut ke sini sekarang. Tadi pertanyaan saya ini belum dijawab loh. Siapa? Saya tanya yang namanya transmisi itu dari orang ke orang lain. Saya sudah tunjukkan transmisinya. Kok malah masuk ke kritik teks? Katanya ke aku mendapat wahyu juga. Weh, kucluk. Itu kritik teks. Saya tanya penulisnya ini siapa?
Penulisnya Kodeks Sinaiticus, transmisinya Kodeks Sinaiticus sampai ke Yesus siapa? Jelaskan. Transmisinya Kodeks Vatikanus sampai ke Yesus siapa? Penulisnya Kodeks Bobiensis sampai ke Yesus siapa? Penulisnya Kodeks Alexandrinus sampai ke Yesus berapa? Penulisnya Kodeks Monsignai 151 sampai ke Yesus siapa? Diterangkan gitu loh. Terangkan kepada saya nggak tanya Textus Receptus ya, karena itu udah abad ke-16. Saya tanya yang ini aja deh. Jawab gitu loh pertanyaan saya, pakai data. Mana datanya? Mampus. Kabur kau ya. Kau mau alasan kabur setelah ini? Nggak bisa. Jawab dulu pertanyaan saya, jangan kabur. Setelah jawab baru kalau boleh kabur ya. Oke? Sudah saya jawab. Jadi seperti kata Bang Dewa tadi, saya nggak perlu jawab lagi pertanyaan kamu karena sudah saya jawab. Tolong dimatikan dulu host. Timer bos. Sisa 11 detik. Oke ya. Oke. Sisa 11 detik ya. Aduh, nggak nutut ini. Saya mau jawab yang Ibnu Mas'ud ini, mushafnya ini cuma 112 surat, tapi nggak apa-apa, ini ada kok. Alasan mushaf Ibnu Mas'ud hanya berjumlah 112 surat. Ini saya sudah ada. Saya sudah bisa jawab. Gampang ini. Ini gampang, ini pertanyaan anak TK. Yang pertanyaan anak SMA ini. Nah, ini jawab pertanyaan saya, Mat. Timer ya. on. Jawab, jangan kemana-mana. Timer lanjut. Jawab pertanyaan saya. Septuaginta penulisnya siapa? Jawab. Sebutkan 72 itu. Sebutkan penulis ini juga. Jawab. Jangan kemana-mana. Henry. Oh, Henry. Ya, silakan. Kena kau di sini. Mampus mencret kau. Kiamit, silakan. Waduh. Mulutnya Islam sekali ya. Kiamit, cepat Jadi kau. pertanyaan saya nggak dijawab, itu konsep transmisi ya. Udah saya jawab dari tadi. Diam, kucluk, diam ya. Nah, saya bisa pakai kalimat-kalimat yang begitu ya. Nggak nyambung. Yang ini lagi bahas tentang transmisi. Ayo, Timer on. jangan dipotong. Timer pause. Islam. Kok panik sekali? Oke, lanjut. Saya ngomong dipotong. Timer on. Oke, jalan timer. Ayo, Jadi gini ya. gunakan. Ya, jadi gini. Saya nanti akan tunjukkan ya kalau kemudian penulis 72 itu penulis setiap sukunya siapa, nanti akan saya tunjukkan. Ini saya lagi mencari ya. Tapi kemudian begini ya, saya akan kasih misalkan ini dari gereja ya, data dari gereja. Itu ada pendapat yang kemudian menjelaskan penulis misalkan hakim-hakim ya, ini Samuel ya. Dasarnya dari mana? Yaitu pasti mereka dari literatur ya. Ini saya tunjukkan aja datanya. Misalkan Kejadian, Keluaran, 5 Bilangan, Ulangan ya. Ulangan ini Musa, tetapi kemarin ini ketika Musa meninggal Itu nggak kelihatan itu. Dituliskan. Itu nggak gerak kameranya itu. Kameranya nggak gerak Timer, itu. Bos. Woi. Boleh Kameramu nggak gerak. Saya Gerak. udah- Kameramu nggak gerak, Mat. Gerak. Kameramu nggak gerak, Mat. Gerak, Bang Ardi. Bang Ardi. Jaringanmu, Bang Ardi. Timer Wah, push. ini Masih. suka potong-potong ya. Ganti jaringan dulu. Sabar. Aku ganti jaringan ya. 72 nama. Ini untuk 72 nama nanti saya Timer on. carikan. Nanti akan saya ini kan ya di sesi-sesi berikutnya. Jadi di sini saya tunjukkan ya bahwasanya di sini dijelaskan setiap penulisnya siapa. Ya. Kalaupun kemudian di dalam tafsir ada yang mengatakan oh yang ini tidak diketahui, itu dengan perspektif yang berbeda. Makanya saya jelaskan bahwa Alkitab itu tujuannya itu untuk keselamatan. Ya, tujuannya untuk keselamatan, mengajarkan tentang kebenaran, bukan kemudian kesesatan. Surga misalkan pecah perawan, oh itu nggak ada tuh di dalam Alkitab. Ya, itu ajaran cabul. Nah, Alkitab menjelaskan ini. Kemudian sampai Perjanjian Baru misalkan Matius menulis Injilnya, ya Markus ini berdasarkan sama tradisi gereja. Ya. Ini dijelaskan di sini. Penulis Ibrani siapa? Rasul Paulus, Filemon, Rasul Paulus dan seterusnya. Ini ya datanya nih. Yohanes menulis ini. Ini Yudas saudara angkat dari Yesus Kristus. Lalu Coba Yohanes- source-nya dong, Kiamat. Source-nya di atas. Source sumbernya, Mat. Ini dari gereja Sumbernya. GPIP. Markus GPIP. Ya. Oke, lanjut, Mat. Nah, seperti itu ya. Jadi saya ini mau
mempertanyakan konsep dari transmisinya Islam itu seperti apa. Ini loh, yang tadi yang tentang Al-Quran ini beda-beda jumlah surahnya, katanya Allah akan menjaga. Nanti belum lagi ayat-ayat yang dimakan oleh kambing, ya ternyata nggak terjaga ayat Al-Quran karena ayat menyusui pria dewasa itu tidak ada, transmisinya berarti nggak terjaga. Ini mana yang benar, dari Ibnu Mas'ud ya lalu atau yang dari Ubay bin Ka'ab yang 116 yang ada surat tambahan Al-Hafdu? Saya masih belum membicarakan ada 37 versi Al-Quran, masih belum saya bahas ke situ. Kok ini kok ada banyak ini, yang mana ini transmisi yang benar ini? Belum ke situ ya. Jadi tolong ya dijelaskan ini gimana ini konsep transmisi Al-Quran yang asli itu yang mana? Atau kemudian kata Syiah mengatakan kitab Al-Quran kalian itu palsu, katanya Syiah. Ya. Lalu ini tadi yang dijelaskan Utsman, kalau sampean bilang itu dialek, sampean berdusta, bukan dialek ya. Tetapi bacaannya itu memang berbeda. Harus Anda itu jujur nih dengan ejaan yang sudah diubah ini nih, masing-masing ada surah Al-Baqarah, ada surah 30, ada surah 86 ayat 17. Ini yang tertulis di tulang-tulang kambing ya dan seterusnya ya, di pelepah kurma. Itu ternyata itu isinya itu berbeda. Lalu di sini Ubay itu menulisnya kembali dengan ejaan yang sudah dirubah. Pertanyaan saya simpel, di mana Muhammad itu menyuruh Utsman untuk kemudian membuat Al-Quran yang menurut dia itu satu versi aja. Awalnya itu ada 7 qiraah, kemudian cuman hanya satu, itu di mana? Disuruhnya sama Muhammad. Saya mau minta dalilnya. Ya, terima kasih. Oke, giliran saya ya. Aduh, saya jawab. Kalau dia Sebentar, harus gimana? sinyalnya Coba Bang. teman-teman. Sinyalnya bermasalah masih. Cek. Oke. Coba lagi. Tunggu. Aku ganti sinyal ya. Oke, sinyalku udah bagus belum? Sinyalku, teman-teman. Bagus. Bentar, bagus. Cek. Bagus. Coba aku open cam dulu ya. Satu bar ya, masih satu Ya, oke, bar. oke, coba. Iya. Sinyal 1 bar tapi suara relatif bagus. Oke. Aduh, kebalik. Tunggu, kebalik. Saya nunjukin data juga. Oke ya. Ini masih di tafsir Al-Qurtubi ya teman-teman. Sama. Dia kan bisanya cuma PDF, ya sudah. Kita ngalah aja. Abu Bakar Al-Anbari berkata, Ibrahim bin Musa Al-Qausi menceritakan kepadaku, Yusuf bin Musa menceritakan kepada kami, Syarik bin Ismail menceritakan kepada kami. Aku bertanya kepada Al-Aswad tentang apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud terhadap surat Al-A'raf. Al-Aswad menjawab, Abdullah bin Mas'ud tidak mengetahuinya sampai dia bertandang ke Kufah. Abu Ishaq berkata, sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud, semoga rahmat Allah tercurah atas dirinya, meninggal dunia sebelum mempelajari Al-Mu'awwizatain, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Makanya jumlah suratnya 112. Kucluk, paham? Pertanyaan anak SD. Apalagi yang kau tanyakan? Oke ya. Tadi udah saya jawab yang itu tadi. Saya nggak perlu balik-balik ke situ. Tunggu, di pause dulu, host. Tunggu. Bentar dulu. Nah, ini ya. Oke. Quran diturunkan dalam 7 ahruf. Itu namanya dialek. Saya akan tunjukkan nanti dialek ya. Oke. Utsman menulis Quran karena salinan dengan berbeda ya. Dengerin ya. Sebab waktu itu Utsman menulis huruf-huruf pada sebagian mushaf salinan, namun tidak menuliskannya pada sebagian mushaf salinan yang lain. Ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa masing-masing redaksi tersebut adalah sahih. Mampus. Dan membaca Al-Quran dengan redaksi tersebut adalah sesuatu yang dibolehkan. Sahih ini kucluk, sahih gitu loh. Paham kau? Oke. Jadi tunggu. Oke, di pause dulu, host.
Oke. Saya tadi kan katanya saya tadi ke apa namanya? Oke. Kan tadi saya katanya ke sini tadi. Oh, ini kau juga pakai PPT. Ya sudah, kalau nggak mau pakai ini saya permudah ya, kita kembali ke Bukhari 3526. Kita kembali ke 3526. Ini jelas teman-teman. Ini loh jelas siapa yang menulis. Bahkan saya bisa menunjukkan siapa penulisnya lebih banyak dari ini. Saya bisa. Di pause dulu, host. Saya tunjukkan. Oke ya, saya buka data dulu. Oke ya, saya tunjukkan dulu ya. Oke, tunggu. Nih, penulis Wahyu Nabi Muhammad pada periode Madinah kita miliki cukup banyak informasi termasuk jumlah nama. Namanya banyak ini. 1. Siapa ini? Abban bin Said, Abu Umama, Abu Ayyub Al-Ansori, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hudzaifah, Abu Sufyan, Abu Salama, Abu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Al-Qarm, Usaid bin Al-Hudair, Aus, Buraidah, Basir, Tobin. Banyak ini, ada 65 orang, woi. Nah, yang saya tanyakan tadi Anda bilang di pause dulu, host. Tadi Anda lari ke sini Septuagint. 72 orang ini namanya siapa? Sebutkan satu-satu namanya. Katanya ini penulis wahyu, diilhami Roh Kudus. Mana? Kalau saya bisa masuk ke kritik teks, hancur kamu sebenarnya. Cuman saya nggak mau masuk ke situ karena tema kita transmisi dan validasi. Siapa yang memvalidasi ini? Hoi, siapa yang memvalidasi ini? Ayo. Septuagint ini siapa yang memvalidasi? Wong Musa udah meninggal. Ayo. Coba stop dulu ya. Oke. Oke. Jadi kalau kiamat membantah data ini, oke, mari kita sepakati kiamat. Kamu membantah data ini. Sejarah.sabda.org ini salah. Maka buanglah apa yang di pause dulu. Ini kan dari YLSA ya. Tunggu. Ini kan dari pause dulu bentar ya. Tunggu. Waduh. Ini sinyal saya ini. Ini kan dari LSA ya, yang sama dengan di Bible Sabda. Tunggu. Aku buka Sabda dulu. Host. Tunggu ya. Aduh. Markus ya. Oke, ini aku coba buka ini. Aduh, data. Oke ya. Nah, Alkitab Sabda, alkitab.sabda.org. Di sini sejarah.sabda.org ini sama YLSA ya, Yayasan Lembaga Sabda, sama ini. Nah, berarti ini salah. Nah, kalau salah buang. Berarti Bible ini kejadian ini sampai Wahyu dibuang semua karena salah gitu. Ini juga salah. Yang nulis ini tidak diketahui salah. Kenapa nggak dituntut ini? Siapa yang bikin ini? Tuntut dong. Ini memfitnah namanya. Tuntut salah. Buktikan kalau 2 Samuel ini penulisnya 2 Samuel. Yang kau bawa tadi adalah resume kucluk. Resume. Coba buktikan ke saya. Ini bukan resume. Coba masa dibantah pakai resume? Coba, yang ini kenapa nggak dijawab dari tadi? Host, mohon izin ya. Ini kalau sampai nggak dijawab sekali lagi, saya tampar mulutnya kiamat. Jawab ini ya. Jawab. Dari Kodeks Sinaiticus ke Yesus, siapa transmisinya? Dari Kodeks Vatikanus ke Yesus, siapa transmisinya? Dari Kodeks Bobiensis ke Yesus, siapa transmisinya? Dari Kodeks Alexandrinus ke Yesus, siapa transmisinya? Jawab. Bang Ardi, waktu habis. Oke, iya. Di sini jangan pingsan ya, nggak boleh pingsan. Ya, oke. Saya tegaskan lagi, Ki Amit-Amit, tolong itu dijawab yang kodeks tikus-tikusnya sampai ke Yesusnya, ya. Tolong. Itu yang ada tikus-tikus. Saya capek sebenarnya ada kata tikus. Nah, itu sampai ke Yesusnya ya. Nah, tolong mohon izin ya, mohon izin host. Mohon izin Bunda Nora sama host. Itu pertanyaan saya dari awal. Pertanyaan awal sampai detik ini nggak ada yang dijawab itu. Itu nggak dijawab sama dia. Coba gimana? Masih mau lanjut diskusi nggak ini? Kalau dia tidak nanti satu sesi ini dia tidak jawab,
kita katakan dia gugur dalam Saya males juga kalau tanya nggak dijawab. Tadi dia bahas Septuaginta. Saya tarik ke Septuaginta, dia bilang nanti saya cari. Apa ini? Kok nanti saya cari? Oh, diskusinya sekarang kok nanti. Kiamit, itu saya pertegas lagi ya sebagai moderator, saya pertegas, tolong dijawab si tikus-tikus itu, ya. Tolong dijawab, biar jangan ada lagi nanti apa. Soalnya kucing saya belum datang, tikusnya nanti ini jadi merajalela nih. Tolong dijawab. Mulai Anda bicara, waktu berjalan. Silakan. Kiamit. Oh, Kiamit. Wait. Oh, ternyata di mute. Saya mute dari tadi. Bentar ya. Ini saya bukakan literaturnya nih. Iya, Anda mute dari tadi. Oke, nggak apa-apa. Kami baik sama kau lo Kiamit. Oh, begitu ya. Mulutnya ya. Luar biasa nih itu. Ah, jangan lu framing cepat. Dasar. Ini saya buka. Henry. Ini. Ya. Nih ya, bentar ya. Wait, ini saya bukakan literaturnya dulu ya. Nah, ini. Oke, ini judul bukunya bisa dicek juga di Sefaria ya. Judul bukunya Letter of Aristarchus. Ya. Ini saya tunjukkan nih. Ini bisa dicek juga di Sefaria ya. Penulis dari Septuaginta. Ini ada nama-namanya nih dari atas nih. Nih. Ya, dari Juda, Simon, Samuel ya, ada Ida dan seterusnya. Ini namanya semuanya ada. Ini bisa cek. Mana? Di mana? Saya minta linknya. Mana linknya? Coba linknya. Ini judul bukunya. Saya cek di sini. Ya. Saya cek linknya, mana linknya? Ya, judul bukunya adalah Kok buku sih? Of Aristeas. Loh ya pakai buku dong. Letter of Aristeas. Coba dijelaskan dulu. Aristeas. Iya, Ya udah, lanjut dulu. Ya, itu tuh. Ya, jadi saya sudah tunjukkan Iya. Timer on. bukunya. Ya, halaman 166. Nih, halaman 166. Ya. Ini nama-namanya ya. Itu adalah 72 penulis dari Septuaginta. Ini dari masing-masing suku nih. Ya. Itu dari kiriman Oke, dari sudah WhatsApp saya- ya, ada yang bantu ya Mat ya. Mana? Nggak ditunjukkan ke saya nggak kelihatan loh. Enggak, itu Siapa? dari- Nggak disebutkan dari sih. Kiriman dari WhatsApp itu, kiriman dari WhatsApp itu ada yang bantu. Iya, mana? Coba mana linknya? Coba saya tanya Ya, coba linknya. dijelaskan dulu. Coba mana linknya? Sumber referensinya, Kiamat. Linknya mana linknya? Biar dikonfirmasi. Linknya mana? Oh ya, sementara Linknya timer mana? terus. Silakan Bingung Kiamat dia. dijelaskan dulu. Ya. Linknya mana? Izin Linknya Bang Ardi, mana? izin Woi. Bang Ardi. Ya, oke. Oke, kalau di Kiamit, di tolong Sefaria, diberitahu Anda dengar? linknya biar dipelajari datanya sama Bang Ardi. Oke, Linknya gini, tolong kalau- disebutkan. Ya, tolong Ya, kalau dilihatkan. di Sefaria Itu kiriman dari WhatsApp. Kok kalau itu nggak yang salah? Linknya. Itu tadi saya minta itu tadi. Saya minta Linknya, itu tadi. linknya. Mana? Tunjukkan open cam. Linknya yang tadi mana? Ayo coba laptopmu. Hadapkan laptopmu. Laptopmu hadap. Sekarang hadapkan laptopmu. Ayo. Anda Ayo. ini lagi Ayo sibuk. laptopmu mana? Laptop. Laptopmu mana? Mana laptopmu? Jangan lama-lama. Woi. Iya. Mana linknya? Kok Anda ini Mana? tertib? Ini loh saya lagi bukakan. Ini datanya. Gak ini. jelas. Coba dimatiin dulu. Gak jelas. Coba dimatiin dulu kameranya. Kelihatan kok di sana. Terus dihidupkan lagi. Ya, hidupin lagi kameramu. Gak jelas dari sini. Oh, Itu kalau yang tadi literasi yang tadi kiriman dari WhatsApp itu bantuan dari siapa entah. Oke ya, teman-teman ingat ya, Letter of Aristeas ya. Oke, saya ingat. Oke. Ntar lanjut dulu Kiamat dulu, selesaikan dulu Kiamat. Oke, bentar ya, saya bukakan. Oke, nih saya bukakan ya. Ya, kalau kawan-kawan mau cek itu di dalam Sefaria itu dijelaskan ya.
di dalam Megillah 9a. Ya, bisa bisa ketik ya. Ini dijelaskan ya, untuk nama-namanya, kemudian bisa cek di dalam buku ya. Mana namanya? Mana namanya dibaca? Bacakan. Ini Saya urut, saya hitung sampai 72. Nggak mau, saya hitung. Coba sebutkan. Saya udah bacakan ini tadi ini Joseph Simon. Iya sebutkan. Mana? Nggak jelas kameramu, woi Mat. Kameramu nggak jelas, Mat. Lalu yang ketujuh. Mat. Lalu yang ketujuh itu sahabat. Nah ini saya bacakan. Wah, dipotong-potong. Nggak jelas kameramu, Mat. Timer sedang di, pause. di tempat saya Ya, kok Mat. nggak jelas ya? Coba dipandu dulu bagaimana ini- bisa mengonfirmasi itu dari pihak pihak sini. Itu ini kameranya Ini saya Kiamat udah kasih ngelag gitu bacaan. berhenti. Nah udah sekarang Ini saya jalan udah tadi kasih Kiamat. Oh iya iya. Kiamat kameramu tadi berhenti ngelag gitu. Ini udah kelihatan ya. Ini 72 nama tadi yang diminta. Ya kalau disuruh membacakan 1 sampai 72 ya sampai ngajak bercanda, habis waktu saya. Ini yang penting Iya saya hitung, sudah Mat. Saya hitung tunjukkan. Ya, mana. Di mana? ini yang pertama. Coba saya buka. Sefaria, oke Sefaria. Letter of Aristeas. Kemudian nomor berapa? Di dalam Sefaria Megillah 9a ini dijelaskan bahwa kemudian Septuaginta Megillah. ini ditulis oleh 72 Megillah 9a. Megillah. Itu dijelaskan. Gimana tulisannya Megillah? 72 Coba dan tampilin. Ini lagi saya tunjukkan ini 72 dari suku Israel. Kok nggak kelihatan di tempat saya? Apa cuman saya yang nggak kelihatan ya teman-teman ya? Ini kelihatan kan? Ini, Ada, udah. Coba. Udah. Teman-teman. Sefaria. Oke, bentar. Megillah, tulisannya gimana? Megillah ya. Megi LLAH. Tulisannya Megillah 9A. Oke. Megi, LLAH, Lanjut. L-nya double, Ayo, 9A. oke. Oke, lanjut. Ini dijelaskan. Oke. Lanjut, Mat. Ini di dalam Talmud. Lanjut, Mat. Ini di dalam Talmud. Ya, ini Timer on. dijelaskan. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi pertanyaan sampean sudah saya jawab ya. Lalu kalau misalkan mau jurnal yang tadi Itu, Mat. penulis Sebutkan, Mat. hakim. Ya, penulis hakim-hakim. Ini saya ada jurnal ya. Ini halamannya. Megillah Bentar ya. 9A nomor berapa? Potong-potong. Timer pause. Loh, ini saya konfirmasi Megillah 9A nomor berapa? 11 dicatat. Nomor 11. Oke. Nomor 11 ya, yakin ya? Ya. 9A nomor Oke. 11. Nih. Oke. Sip. Oke, Lanjut. biar berjalan lanjut lagi. Mantap. Biar selesaikan dulu Kiamat. Silakan. Ya, jadi kalau misalkan Timer on. tradisi ini kan tradisi siapa yang mengkonfirmasi gereja? Jadi gereja-gereja ya maupun itu bait Allah saat itu kan kemudian mengkonfirmasi untuk bangsa Israel itu mengumpulkan perwakilan dari 6 setiap sukunya karena ada 12 kali 6 72 ya. Jadi terkumpullah itu kemudian nama-namanya yang tadi sudah saya tunjukkan di dalam bukunya seperti itu. Lalu kalau misalkan hakim-hakim dan seterusnya tadi saya udah tunjukkan. Jadi sampai nggak bisa Pak framing, oh ini dibuang. Kalau begitu saya tinggal simpel aja. Saya tanya penulis misalkan Al-Fatihah itu siapa, Al-Baqarah siapa, ayatnya itu siapa yang nulis. Karena penulis Al-Quran itu ada banyak. Sampai harus konfirmasi ke saya satu persatu. Ingat ya, kalau sampai nggak bisa buktikan ke saya, sampai kalah di diskusi ini. Sama seperti tadi sampai minta buktikan saya surah pertama misalkan Al-Fatihah itu siapa tuh yang nulis nomor 1, 2, karena ada banyak penulisnya Muhammad. Lalu tadi yang mengkonfirmasi Muhammad itu harus Utsman itu siapa? Siapa? Mana suruhannya Muhammad itu mana? Kalau Anda kemudian mengatakan, oh itu nggak ada masalah, itu cuman bacaan, gondolmu cuman bacaan. Ya, ini saya buktikan, boleh di-pause dulu bentar. Timer pause. Oke, boleh langsung diinikan ya. Ini bukunya tadi sudah saya tunjukkan ya, buku yang ini, History the Quranic Text ya. Ya, di sini itu isinya itu berbeda-beda. Ya, ejaannya itu berbeda-beda.
Lalu di sini itu dikatakan di atas ini, lihat ya. Ya, di sini dikatakan nih. Di sini katakan, oh khalifah, dia menasihati, ambillah tindakan untuk umat ini sebelum berselisih tentang kitab mereka seperti orang Kristen dan Yahudi. Ini yang dikatakan oleh Utsman saat itu. Untuk Utsman kemudian itu suruh menyelesaikan permasalahan ini, dia sebagai khalifah. Ya, jangan kemudian Anda kata, oh itu cuman dialek, kagak, itu masalah yang disamakan di sini. Tuduhan mereka itu seperti orang Kristen dan Yahudi itu berselisih, padahal ini nggak ada ilmunya ya. Gitu loh. Jadi ini loh, isinya tuh berbeda terus dirubah. Ini diubah, ini ejaannya yang sudah diubah, ini yang ditulis oleh Ubay. Ya. Lalu saya bisa tunjukkan misalkan yang Utsman mengambil suhuf dari Aisyah itu lalu dibandingkan, lalu Utsman memusnahkan semua naskah kuno Al-Qur'an. Kenapa ya? Karena berbeda dalam bacaan Al-Qur'an ya, dan di sini ditemukan koreksi kesalahan yang ada ya. Silakan. Nangis. Kasih saya ya. Ayo dijawab. Oke, aduh. Surah 1 sampai 116. Sabar, waktu saya jangan potong-potong. Woi. Sebentar, host, gedein saya, host. Oke. Mana ya ini ya, open cam ya. Aduh, saya lagi. Kenapa sih? Kelihatan gantengnya, Bang. Oke, nih ya, katanya tadi dibakar semua sama kiamat. Ini kucluk gitu loh. Coba baca. Utsman kemudian mengirim surat kepada Hafsah. Ya, ini di bawah Hafsah mushaf utamanya. Kirimkanlah mushaf yang ada padamu kepada kami, kepada Utsman. Kami akan menyalinnya menjadi beberapa mushaf. Kemudian kami akan mengembalikan mushaf yang asli kepadamu. Jedor. Dikembalikan ya. Dikembalikan. Nah, mana? Katanya dibakar juga. Aku celuk. Aduh. Coba, mana coba? Ya, ketika mereka telah menyalin mushaf yang ditulis pada masa kekhalifahan Abu Bakar itu menjadi beberapa mushaf, maka Utsman pun mengembalikan mushaf itu kepada Hafsah. Kucluk, nggak dibakar, kucluk. Aduh. Lucu ya. Oke, kita ke sini. Megila 9A. Sevaria, Megila 9. Di mana, Mat? Coba konfirmasi, Mat. Ya, saya baca ya. Dan para rabi kami mengizinkan ditulis hanya dalam bahasa Yunani dan diajarkan dalam baraita lain, bahwa Rabi Yehuda berkata, bahkan ketika para rabi mengizinkan bahasa Yunani, mereka hanya mengizinkan dalam gulungan Taurat dan tidak untuk kitab-kitab lain dalam Alkitab. Loh, cuman Taurat doang yang 5 Musa. Nah, yang lain siapa yang nulis? Nah, ini saya tadi kan ayat 11 ya. Coba. Insiden Raja Ptolemy seperti yang diajarkan, ada sebuah insiden melibatkan Raja Ptolemy dari Mesir yang mengumpulkan 72 sesepuh dari orang bijak dan memasukkan mereka ke dalam 70 orang di ruangan terpisah. Oke, dan tidak diungkapkan kepada mereka tujuan apa dia mengumpulkan, sehingga mereka tidak mengkoordinasikan tanggapan mereka. Dia masuk dan mendekati setiap orang dan berkata kepada masing-masing, tuliskan untukku terjemahan Taurat Musa, gurumu yang maha kudus. Terbucilah dia. Mana ini, Mat? Mana, Mat? Kok gak ada, Mat? Coba buka mute, Mat. Tunjukkan ke saya, Mat. Di mana saya harus menemukan ini, Mat? Coba di pause dulu, host. Coba, Mat. Mana saya bisa menemukan ini, Mat? Mat, nih ya, saya bukakan atau gimana? Di sini, lihat sini, Mat. Lihat sini, Mat. Kau kan tahu datanya. Di mana? Ya, di situ dijelaskan ada 72 orang ya. Lalu Anda bisa buka di Letter of Aristeas di Sevaria. Ya. Itu, Oke. Itu pasal 47 nomor ayatnya 48. Ya, 47 pasal 47. Oke ya. Baik, saya buka di 47
Letter of Aristeas 47. Oke. Pak, nomor berapa, Mat? Ayatnya 48. Nomor berapa? 48. Nah, tuh 48. Udah tuh suku yang pertama tuh. Ini ya. Ini ya, 48 ya. Ini. Oke, kita baca ya teman-teman. Tunggu, sabar ya. Oke, berikut nama-nama tua-tua itu dari suku pertama. Ini surat Aristeas ya. Sepakat ya? Yakin? Sepakat, Mat? Oke, kita baca di sini. Nah, dan sebagainya ini suku huruf keempat. Oke, kita cek teman-teman. Surat Aristeas itu apa? Surat Aristeas ya. Surat Aristeas adalah sebuah karya apokrif. Aduh, karya apokrif ini dibawa-bawa, woi. Karya apokrif, Mat. Katanya kau nggak mengimani. Iya kan, iya, merinci bagaimana Septuaginta. Ini kan karya apokrif. Pertanyaan saya, kau kan nggak mengimani apokrif. Apa kau bawa-bawa? Nggak pinter dah, jalankan dulu aja. Iya, ini kan apokrif. Ini kan apokrif surat Aristeas. Kenapa apokrif dibawa-bawa, Mat? Udah apokrif ini teman-teman. Ini gimana ini, masa surat-surat apokrif dibawa-bawa? Surat Aristeas apokrif. Surat ini gue gedein ya. Surat Aristeas adalah sebuah karya apokrif. Jedar. Selamat datang di kebenaran. Oke ya. Oke, ini belum dijawab ya. Oke. Ya, oke. Jadi jangan yang apokrif, Mat. Tunjukkan yang asli, Mat, ya. Yang tidak apokrif. Oke, dan kemudian bantah data saya ini. Ini belum diketahui gimana supaya caranya ini biar membantah dari LAI. Ini kan LAI, Mat. Nah, ayo bantah ini. Yang saya tanyakan ini belum dijawab. Ini sudah keberapa ini? Berapa? Tunggu, di stop dulu waktunya. Bunda Nora, ini sudah keberapa putaran, Bunda? Saya tanya dulu. Timer, Bos. Bunda. Iya. Kelima. Iya, sudah keberapa putaran ini? Kelima Bang Ardi. 5. Ini belum dijawab loh. Ya. Dari mulai Kodeks Sinaiticus transmisi ke Yesus siapa? Dari mulai Kodeks Vatikanus ke Yesus siapa? Dari Kodeks Bobiensis ke Yesus siapa? Kodeks Bezae ke Yesus siapa? Kodeks banyak. Ini belum dijawab, Mat. Oke. Aristeas dibawa-bawa. Jadi Aduh. kiamat. Ya, nggak dibaca. Tunggu. Satu hal. Ini. Oke. Coba. Sebentar. Ini coba gedein saya host. Bentar. Tunggu. Tunggu, saya ada yang lupa. Saya minta 5 detik ya. 5 detik. Nah, ini ya. Ini kiamat. Coba gedein saya host. Ya, bentar. Ini kiamat dapat dari WhatsApp.com. WhatsApp.com. Aduh, dapat dari temennya. Masa Allah. Iya. Aduh, jedor kena bolak-balik kena. Aja. Yuk diperbesar yuk. Ya. Sebentar kiamat. Ini gini dulu. Lu asik menjawab tapi yang pertanyaan yang dari mulai awal diskusi ini nggak ada kamu jawab. Jadi gimana? Oke, ya. Ini dulu yang diminta untuk dijawab. Iya. Tunggu dulu. Atau gini kiamat. aja. Saya jawab Ya sebentar Bang Ardi. Iya, silakan. Kodeks si tikus ini minta tolong ini dulu yang dibuka, dijawab. Silakan. Ya, transmisinya. Jadi- Jawab satu-satu. Ya, jadi tadi minta 72 nama siapa sudah saya jawab ya. Timer on. Apokrif. Timer, Bos. Sekarang gini ya, arti dari apokrif itu Timer on. itu adalah yang artinya adalah tersembunyi. Ya, yang mana orang-orang Yahudi itu malu untuk mengakuinya saat itu. Tapi ini tercatat dan untuk Anda tahu, harus Anda tahu ya. Tulisan ini itu sudah ada dari abad keempat sebelum Masehi. Ya. Nih, ini saya tunjukkan literaturnya nih. Ya. Nih. Jadi ini sudah ada dari abad 4 sebelum Masehi. Ini komentari dari bagaimana kemudian awal dari sejarah literatur Keyahudian. Ini diceritakan
Apakah ini kitab? Bukan. Bukan. Mereka, kalau mereka kemudian mengatakan ini palsu, ini mereka malu untuk mengakui karena ini sangat tua literaturnya. Oleh sebab itu orang-orang Yahudi rabbinik itu mereka menggunakan apa itu namanya, menggunakan Masoretic text ya. Nah, sedangkan Yesus dan juga para rasul itu menggunakan Septuagint. Itu yang harus diketahui ya. Saya udah jawab. Lalu tadi pertanyaan saya dari surah ini apa, Al-Fatihah, lalu ada surah semut, ada surat tikus, ada surat apa itu apa bintang lah segala macam. Itu mana? Penulisnya siapa satu persatu? Sampai nggak jawab. Cuman Mana ada surat itu? ya. Jadi Mana tikus, tikus? monyet, kambing itu mana? Surah sapi betina. Loh, mana ada surat itu? Wah, menghina ini Umi. Ini menghina ini, biar dikik ini dia. Saya tahu dia menghina biar dikik ini. Ini menghina biar dikik, saya tahu ini. Ayo, kau menghina. Mana ada di Al-Quran surat tikus? Ya, sekarang Wah, menghina ini biar dikik ya matnya. Biar dikik ya. Persatu loh. Sekarang sapi betina, Nah, mana ada? Coba buktikan surat tikus. Oke. Coba buktikan surat tikus. Surah sapi betina ada. Ini surah sapi ini. Surat tikus mana? Surat tikus. Terus, Surat tikus. ada yang ngomong tikus mana? Yang ngomong tikus mana? Enggak, mana surat tikus? Kodeks tikus di mana? Nangis. Sinetikus. Ayo, sinetikus dibaca apa? Sinetikus. Oh, kalau di Sinetikus apa? Apa bacanya sinetikus? Nah, Loh, ini gimana ini? Menghina. emang ada. Loh, Nah, ini asli. mana ada surat di Al-Quran surat tikus? Waduh, ngarang. Mana? Iya, surat tikus mana? Surat tikus mana? Binatang ternak. Mana surat tikus? Loh, kenapa? Disarkas kenapa? Mana nangis? surat tikus? Ya, ini Mana surat tikus mana? Lebah. Mana? Ini lebah. Mana surat tikus? Saya tanya surat tikus. Mana surat tikus? Kenapa? Ayo coba Saya cari. minta mana? Kemudian kodeks tikus di mana? Kodeks tikus. Mana? Loh, Sinai tikus itu apa belakangnya? Sinai tikus. Kodeks tikus mana? Oh, itu bukan tikus, Oon. Sinai tikus itu apa bacanya? Sinai? Coba baca. Sinai? Coba baca. Sinai tikus. Itulah. Duh, kok nangis? Mana? Loh, ini gimana ini, host? Gimana ini? Dia menghina Al-Quran kita loh. Nah, kan biar dikik. Saya tahu itu. Jadi udah kita peringatkan tadi ya kiamat ya. Si kiamat nggak ada, nggak bisa menjawab sama sekali. Soalnya Umi juga sudah berikan wewenang ke moderator, ke Kak Nora. Itu terserah Kak Nora. Cuman Umi tadi sudah peringatkan kalau sudah ada hujatan ya kita diskualifikasi. Umi boleh. Ya. Memang gitu, biar ditendang Umi. Boleh. Memang biar ditendang. Ada tadi Boleh, saya mau ini- bantah. Boleh mungkin sebentar sambil nunggu ini 1 menit gimana aja ya. Sebentar Bang Ardiansa, gimana Kak, mau dilanjut sama kiamat nggak? Kalau misalkan nggak dilanjut, nanti kita ke Bang Stanley, ada lawan yang lain mungkin dari Kristen. Kalau kiamat itu menghujat terus, dia menghujat biar diturunkan Umi Mican. Dia menghujat Iya. itu biar diturunkan karena dia nggak bisa jawab. Jadi Gitu loh. selesai ya Bang Ardi ya, fix ya. Dia tidak bisa menjawab si tikus-tikus. Coba Tidak bisa saya menjawab tanya si kepada tikus. saya tanya kepada saksi-saksi di sini. Coba sabar ya. Coba host gedein saya host. Coba ya sebentar diakhiri ya, sebelum diakhiri. Saya mau tanya kepada teman-teman. Saya mau tanya kepada teman-teman. Adakah kiamat menjawab pertanyaan saya mengenai transmisi dari Kodeks Sinaiticus sampai Yesus, Vatikanus sampai Yesus, Bobiensis sampai Yesus? Ada? Tidak ada. Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Dan perlu teman-teman ketahui ya, apokrif itu apa sih? Saya dipikir fitnah. Surat Aristeus itu apokrif. Apa artinya? Artinya diragukan keasliannya. Saya buka data. Nih, tunggu ya. Saya dipikir bohong. Dia nggak ngerti gitu loh. Apokrif ya. Nah nih, apokrifa ya. Apokrif ya.
Istilah ini merujuk kepada tulisan-tulisan yang diragukan keasliannya. Jedar, selamat datang di kebenaran. Gimana coba? Diragukan keasliannya. Tuh. Aduh, apokrif kok dibawa. Nih, surat Aristeas adalah sebuah karya apokrif. Jedar, selamat datang di kebenaran. Coba. Mampus. Lanjut Umi Mican, silakan. Baik, silakan Bang Stanley, tadi mau ada yang disampaikan Bang Stanley. Ya, saya tadi hanya mau menanggapi tanggapannya si Bang Kiamat tadi yang tempat tadi terputus. Beliau kan menyatakan bahwa Bani Israel tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat salah. Kenapa? Karena umat Nabi Musa masih hidup sampai saat ini, itu ada 15 juta jiwa itu, mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala atau yang dikenal dengan Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi yang tertulis dalam Taurat. Itu dikenal oleh 15 juta umat Yahudi pengikut Nabi Musa masih hidup sampai sekarang ini. Tidak perlu data, tidak perlu apa, kita bicara fakta. Fakta bahwa 15 juta umat Yahudi dan sekian ribu rabi-rabi Yahudi menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sama dengan Yod-Heh-Vav-He yang disembah oleh Nabi Musa. Yang tidak dikenal itu umat Bani Romawi, itu tidak dikenal. Umat ketuhanan Trinitas yang tidak dikenal oleh Bani Israel, itu tidak dikenal. Tapi kalau bicara Allah Subhanahu wa taala, mereka kenal. Itu adalah Allah yang disembah oleh Hagar dan juga anaknya Ismail yang hijrah ke Jazirah Arab dan disembah juga oleh penerus-penerusnya. Dan juga jika ditanyakan kepada 15 juta umat Yahudi yang masih hidup sampai detik ini, mereka akan menyatakan hal yang sama, bahwa itu adalah Allah yang sama, Allah Subhanahu wa taala atau Allah yang Maha Suci, yang Maha Tinggi, sesuai tertulis dalam Yesaya 57 ayat 15 yang mana menarasikan bahwa Allah adalah Maha Suci dan Maha Tinggi. Jadi kalau dia bilang Allah Subhanahu wa taala tidak dikenal oleh Bani Israel, itu salah. Yang tidak dikenal oleh Bani Israel adalah Allah Trinitas buatannya Yunani. Itu tidak dikenal. Yang mereka kenal adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Esa, yang diajarkan oleh Nabi Musa. Jadi itu yang saya mau bantah tadi. Terima kasih. Oke, jadi gimana ini Bang Ardiansa, mau dilanjut dengan kiamat atau gimana ini? Loh, kiamat itu pasti menghujat dan pasti diturunkan gitu loh. Sekarang saya tanya kepada umat muslim, surat ada nggak surat tikus di Islam, di Al-Quran ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Ayo. Nah, kenapa diem? Ayo, Al-Qur'annya dihujat, kenapa diem? Ya udah saya turunkan, nggak usah lagi naik dia, nggak ada gunanya diskusi. Nah, masa kita diem, dia bilang ada surat tikus di Al-Quran? Mana ada? Penghinaan itu namanya. Dia itu menghina agar diturunkan. Apa? Biar dia merasa menang dan bisa jawab gitu loh. Padahal mana ada dia jawab? Coba lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada dia jawab. Siapa yang mentransmisikan itu gak jawab dia dari awal sampai akhir. Gak ada jawab dia. Oke, silakan penggantinya kiamat yang mau melanjutkan diskusi dengan Bang Stanley. Karena tadi dari awal juga kiamat sudah sudah melanggar dari kesepakatan bahwa pada saat dialog dengan Bang Stanley jangan bawa dulu hadis dan ayat Al-Qur'an. Karena Bang Stanley baru 2 hari jadi mualaf. Jadi kalau mau cari menang jangan kayak begitu. Silakan kalau mau ada yang mau melanjutkan nih teman-teman Kristen. Ada yang mau melanjutkan, silakan naik. Ya, jadi tadi sebenarnya kalau dia masih menggunakan dalil yang sama, saya masih akan tetap lanjut. Kita kan tadi bahas tentang konsep tauhid sesuai pandangan kita masing-masing, tapi tadi beliau larinya ke Quran dan hadis. Tapi larinya dia mengajar. Kalau dia mengajar saya punya fundamental iman yang mana Allah Subhanahu wa taala itu tidak dikenal oleh Bani Israel, itu saya bantah karena saya sudah prediksi, saya sudah teliti itu ternyata itu adalah Allah yang diakui oleh Bani Israel. Yang tidak diakui itu Allah Trinitas yang diakui oleh Yunani. Itu sudah ada datanya dan faktanya masih hidup sampai saat ini. Bani Yahudi itu turunannya pengikut Nabi Musa masih ada sampai sekarang.
Oke, silakan, ini sudah ada bergabung mencerdaskan ini. Ada mau melanjutkan? Mencerdaskan. Dibuka mic ya bang. Dibuka mic ya bang. Kanora, Oke. dulu Kanora ini Umi suaranya mesti kencang. Habis suara ini. Iya. Lanjutkan, kau dinaikkan untuk diskusi. Gini